Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilyas Yunhus, NPM 1947711014 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga. Tugas yaitu zat gizi mikro untuk latihan. Pertama itu zat gizi mikro untuk latihan. Sebagai zat gizi yang diperlukan tubuh dapat digolongkan ke dalam 6 macam, yaitu 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, dan 4 yaitu vitamin, 5 mineral, dan 6 air. Dari ke-6 zat gizi dapat digolongkan menjadi golongan makronutrien, yaitu zat karbohidrat, lemak, dan protein. Dan golongan mikronutrien yaitu zat gizi vitamin, mineral, dan air. Adapun energi yang diperlukan tubuh dapat diperoleh dari hasil pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak di dalam tubuh. Di dalam terdapat berbagai jenis bahan makanan baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut pangan nabati maupun pangan yang berasal dari hewan yang dikenal sebagai pangan hewan. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari ilmu gizi, di antaranya 1. Ilmu gizi merupakan ilmu terapan yang mempergunakan berbagai disiplin ilmu dasar seperti biokimia, biologi, fisiologi, dan patologi. 2. Ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal makanan dihubungkan dengan kesehatan tubuh. Bahan-bahan makanan ke dalam bentuk zat-zat bergizi yang dapat digunakan untuk memelihara fungsi tubuh. 4. Metabolisme basal atau racing energi expenditure atau dalam kurung RE. Banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu-waktu istirahat jasmani dan rohani. 5. Specific dynamic action adalah penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Dan untuk selanjutnya itu karbohidrat ya. Karbohidrat terdiri dari unsur-unsur karbon dalam kurung C dan hidrogen dalam kurung H, oksigen dalam kurung O, yang pada umumnya mempunyai rumus kimia CN atau dalam kurung H20. Dalam menu seimbang dibutuhkan 55-67% bahan makanan sumber. Karbohidrat ini antara lain seperti padi-padian, sereal, contohnya gandum, beras, umbi-umbian contohnya yaitu kentang, singkong, ubi jalar, yang lain gula yang dikonsumsi sehari-hari merupakan sumber kaya akan energi. Dan selanjutnya itu tentang protein. Nama protein berasal dari bahasa Yunani atau dalam kurung Greek primary holding first place, yang berarti menduduki tempat yang terutama. Dr. Ross, peneliti terkemuka, membedakan asam amino dalam 3 golongan, yaitu asam amino esensial dan asam amino semi esensial, dan terakhir yaitu asam amino non esensial. Asam amino esensial ini tidak dapat dibentuk oleh tubuh sendiri, tetapi harus disuplai dalam bentuk jadi dalam kurung performance. Dalam menu yang dimakan sehari-hari ada 8 asam amino esensial untuk orang dewasa, di mana tubuh tidak dapat membentuk sendiri, dan 10 asam amino esensial untuk anak-anak yang harus dipenuhi, yaitu isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, theronin, triptopan, valin, arginin, dan histidin. B. Lemak. Seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak merupakan sumber energi bagi tubuh yang mempunyai unsur
molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Menurut ada atau tidaknya ikatan rangkap yang dikandung asam lemak, maka asam lemak dapat dibagi menjadi satu. Asam lemak jenuh yaitu mempunyai ikatan tunggal atom karbon (C), di mana masing-masing atom karbon ini akan berikatan dengan atom hidrogen (H). 2. Asam lemak tak jenuh tunggal. Asam lemak ini selalu mengandung paling sedikit satu ikatan rangkap antara dua atom karbon dengan kehilangan paling sedikit dua atom hidrogen. Asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap disebut asam lemak tidak jenuh tunggal (monounsaturated fatty acid atau MUFA). 3. Asam lemak tak jenuh poli yaitu asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap disebut polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Asam lemak tak jenuh poli ini akan kehilangan. Dan selanjutnya itu vitamin. Yang dimaksud vitamin dalam ini adalah senyawa kimia yang sangat esensial dibutuhkan tubuh, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi penting untuk pemeliharaan kesehatan dan pertumbuhan normal. Kalau seseorang kekurangan vitamin di dalam makanannya, tapi belum memperlihatkan tanda-tanda penyakit yang nyata, ia dikatakan menderita hipovitaminosis. Jika sudah sampai terlihat tanda-tanda klinik yang nyata, disebut avitaminosis. Kalau terlalu banyak mendapatkan vitamin sehingga menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik, maka disebut hipervitaminosis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.